pahami bersama bahwa TRP itu merupakan ya. Jadi TRP itu merupakan kesepakatan antara Indonesia dengan Australia di mana Indonesia akan memberikan tarif preferensi atas 16 pos tarif ya dalam 8 kelompok produk. Di mana produk-produk tersebut Bapak bisa lihat ada tabelnya di bawah ya. Ada 8 kelompok barang mulai dari live cattle nomor 1 sampai dengan 8 itu hot rolled steel coil. Nah, di sini untuk pemasukan barang-barangnya dari Australia ke Indonesia itu tidak seperti barang-barang yang lain yang mendapatkan tarif preferensi. Ini ada kuotanya ya. Jumlahnya itu ditentukan oleh kedua belah pihak, oleh Indonesia dan Australia dalam satu tahun berapa yang bisa masukin Indonesia dengan tarif preferensi tersebut. Gitu. Nah, bisa lihat contohnya di sini untuk komoditas katakanlah sapi jantan ya 01, 02. Nah, untuk tahun pertama di sini disepakati bahwa Indonesia memberikan tarif quote import sebanyak 575.000 ekor sapi. Lihat di tabel yang bawah kanan ya. Nah, kemudian pengirimannya diberikan persen, sementara outputnya 2,5%. Artinya untuk tahun pertama ini Indonesia bisa memasukkan sapi jantan sebanyak 575.000 ekor dalam satu tahun ya untuk mendapatkan tarif 0%. Kalau melebihi jumlah tersebut, melebihi kuota tersebut, maka dikenakan tarif 2,5% atau tarif kuota. Nah, hanya saja untuk pertama berat 2020 karena perjanjian ini berlakunya sejak tanggal 5 Juli sehingga sudah berjalan, maksudnya tahun ini sudah berjalan setengah jalan gitu ya. Jadi perjanjian ini berlaku mulai 5 Juli ke Desember. Nah, sehingga ini ada perhitungan pro rata ya, artinya tahun pertama tidak 575.000 tapi nah Bapak bisa lihat di sebelah kanan bawah mungkin bisa dibesar sedikit lagi itu 282.787. Artinya jumlah hari dalam satu tahun itu sisanya berapa dari tanggal 5 sampai 31 Desember 5 Juli di sisa hari itu di 575.000 sisanya itu dibagi ke 575.000. Nah, timbullah angka 282.787. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian akan mengimpor sapi untuk tahun 2020 dengan mendapatkan tarif preferensi itu tidak melebihi 282.787 ekor untuk tahun 2020. Tapi untuk tahun selanjutnya itu 598.000 seperti Bapak lihat di tabel yang bawah kanan nomor urut 2 dan seterusnya tahun berikutnya dan seterusnya seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa yang pertama untuk mendapatkan tarif 0% tidak boleh melebihi kuota yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jumlahnya sudah ditentukan dari tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya. Oke. Berikutnya Ju. Oh ya, langsung aja ke ini ya, ke DHB ya, deklarasi asal barang ya. Ya, nah, Ju bisa lanjut ke DHB, deklarasi asal barang. Oh ya, nah, slide-nya berikutnya, Ju. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk jumlah yang tadi, yang tahun pertama, kedua, dan seterusnya, itu yang akan melakukan administrasi pemotongannya itu ada di NSW, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy bahwa
di dalam sistem NSW sudah tercatat tahun pertama dan seterusnya itu jumlahnya sekian. Tadi yang urut 1 sampai berikutnya. Nah, kemudian pada saat dengan menggunakan sertifikat TRQ, maka sertifikat TRQ itu akan masuk ke sistem INSW, Pak. Nah, kalau sekarang ini memang masih semi manual, Pak. Jadi TRQ-nya itu dikirimkan melalui email ke Bea Cukai, kemudian dari Bea Cukai ditransfer ke INSW. Di INSW nanti jumlah yang ada di TRQ sertifikat itu akan memotong kuota tahunan. Jadi kalau misalkan di TRQ sertifikat jumlahnya tadi 10.000, kemudian katakanlah kuotanya itu tinggal kuota tahunan tinggal 200.000, maka 10.000 itu akan memotong 200.000. Dan begitu seterusnya, Pak. Nah, tapi kedepannya ketika nanti sistem NSW sudah langsung connect ke sistem yang ada di Australia, maka TRQ sertifikat itu akan langsung dikirimkan dari Australia ke INSW by system, seperti itu kira-kira, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa di dalam skema TRQ ini ada hal baru, yaitu deklarasi asal barang, Pak. Selain daripada surat keterangan asal yang memang sudah biasa digunakan di dalam FTA lainnya, itu, Pak. Nah, deklarasi asal barang itu yang membedakan adalah dia dibuat kalau di Australia ekspor registrasi itu sudah tercatat di dalam Australian Business Number ya, APN-nya. Jadi, nah, Bapak lihat di sini eksportir registrasi ini bisa membuat deklarasi yang dicantumkan di dalam beberapa dokumen, Pak. Contohnya di sini dokumennya adalah invoice, kemudian dokumen pengangkutan atau dokumen komersial lainnya, Pak. Nah, kalau contoh yang kami tayangkan di slide ini adalah deklarasi oleh eksportir yang dicantumkan di dalam Bill of Lading. Mungkin yang paling bill number-nya itu ya ACP-nya di 8. Nah, ini number yang dikeluarkan oleh otoritas sudah punya ABN number, berarti perusahaan itu sudah valid, sudah terpercaya, trusted. Karena untuk mendapatkan ABN ini juga ada semacam verifikasi, ada semacam pemeriksaan dari mulai pemeriksaan site-nya, perusahaannya, laporan keuangannya, administrasi dan segala macamnya. Sehingga jika sudah mendapatkan nomor ini sudah dianggap trusted gitu ya, sudah terregistrasi. Nah, kemudian Bapak lihat geser lagi ke bawah, Mas Yu. Nah, di bawah di sini juga ada Bapak lihat di sini HS kodenya ya, 6 digit. Nah, kemudian juga disebutkan origin kriterianya QVC. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, yang paling penting lagi adalah adanya pernyataan atau deklarasi dari eksportir yang menyatakan bahwa barang yang dideklarasikan ini sudah mengikuti kriteria yang ada di dalam chapter 4 Rules of Origin ACEPA. Kemudian ada yang melakukan deklarasinya di sini John Smith, ada tanggalnya. Kemudian bawah lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, deklarasi di sini Bapak lihat formatnya sudah standar ya. Jadi harus seperti ini bentuknya gitu. Jadi memang ini nanti ada di PMK-nya, ada juga di kesepakatannya bahwa pernyataan yang dibuat oleh eksportir registrasi itu seperti yang sudah ditetapkan gitu. Dia nggak bisa membuat pernyataan sendiri dengan kalimat sendiri walaupun mungkin maksudnya ke sana gitu. Tapi ini sudah ditetapkan oleh dua belah pihak. Oke, berikutnya slide berikutnya Mas Juari. Ya nanti, nah ini juga mungkin contoh-contoh tarif dalam ACEPA ya. Bapak bisa lihat untuk TRQ 1 misalkan untuk ternak hidup
dari tahun 2020 dan seterusnya. Nah, kuotanya 0%, out kuotanya 2,5%, dan seterusnya. Ini untuk membedakan antara in kuota dan out kuota. Mungkin ini sudah paham lah, sudah tidak terlalu rumit. Mungkin bisa lanjut berikutnya, Mas Jari. Mungkin yang sebelum ini ada prosedurnya ya, prosedur untuk mendapatkan tarif in kuota. Jadi di mana importernya itu harus harus memenuhi dulu ketentuan domestik. Sebagai contoh, importer harus mengajukan izin impor ya. Coba, ini contoh siklus yang harus dilakukan oleh importer di Indonesia untuk bisa memanfaatkan skema TRQ. Yang pertama harus mengajukan atau menyampaikan permohonan perizinan impor ke KL pembina sektor, misalkan ke pertanian. Nah, kemudian dari sana kemudian ada rekomendasi ke Kemendag. Jadi Kemendag keluarkan izin impor untuk importasi barang dari Australia ke Indonesia. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan perizinan tadi di awal, itu kemudian bisa melakukan transaksi atau kontrak dengan eksportir yang ada di Australia. Nah, kemudian eksportir yang ada di Australia berdasarkan komunikasi tadi dengan importir di Indonesia, dia akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TRQ. Ya. Jadi nanti lembaga penerbit Australia akan mengeluarkan sertifikat TRQ. Yang pertama, dia akan menerbitkan untuk dikirimkan ke eksportir, di mana eksportir nanti akan menginfokan ke importir ya TRQ tersebut. Nah, kemudian yang satu lagi, lembaga penerbit Australia akan mengirimkan sertifikat TRQ tersebut ke INSW. Nah, tetapi karena ini masih masa awal ya, contingency plan tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy, karena sistem kedua belah pihak belum mendukung gitu ya, karena ini sesuatu yang baru bagi kedua belah pihak, maka tadi sertifikat TRQ yang dikirimkan oleh penerbit Australia ke INSW akan melalui email Bea Cukai. Dari Bea Cukai baru dimasukkan ke dalam sistem di INSW. Nah, nanti di INSW akan dilakukan validasi, Pak. Jadi tadi yang pertama sertifikat TRQ yang disampaikan ke eksportir di Australia akan dikirimkan ke importir. Nah, sertifikat tadi yang ada di importir akan dijadikan dasar untuk pengisian di PIB. Artinya data-data PIB itu akan ada data-data yang tercantum dalam TRQ sertifikat. Nah, kemudian baru setelah itu importir akan mensubmit PIB itu ke INSW. Nah, di sana di INSW karena sudah ada sertifikat TRQ dari Australia, maka dia akan melakukan validasi data-data yang ada di sertifikat TRQ dengan data-data yang ada di PIB akan dikonfirm, akan di-reconcile. Kalau misalkan oke itu dalam artian ada kecocokan, ada kesesuaian antara data yang ada di PIB dengan data yang ada di sertifikat, maka itu valid, bisa dilakukan pemotongan kuota. Sebagai contoh misalkan di dalam PIB disebutkan jumlahnya itu 10.000, kemudian di dalam TRQ sertifikat juga 10.000, berarti pas. Kemudian nomornya juga pas, semuanya informasi yang data-data lain sudah pas, maka baru kemudian PIB itu bisa dilanjutkan ke Bea Cukai untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, otomatis kuota tahunan yang di database INSW akan berkurang 10.000 karena sudah dipakai tadi oleh importir. Nah, nanti ada mekanisme lain kalau misalkan data di PIB dengan TRQ sertifikat itu berbeda. Katakanlah misalkan jumlah di PIB 10.000, tapi di TRQ sertifikat hanya mencantumkan 9.000, berarti kan ada perbedaan 1.000. Artinya
di PIB lebih banyak 1.000 ekor. Nah, yang 1.000 ekor itu nanti akan dikenakan out kuota. Tapi tentunya setelah INSW akan melakukan penolakan untuk perbaikan. Artinya nanti ada pecah AS gitu ya Pak. Jadi yang 9.000 nanti dapat in kuota, yang 10.000 akan yang 1.000 akan dapat out kuota seperti itu. Tapi kalau misalkan jumlah di PIB-nya itu lebih sedikit daripada di TRQ sertifikat itu tidak ada masalah. Artinya yang penting si TRQ sertifikat itu bisa mengcover jumlah barang yang disampaikan di dalam PIB. Nah, baru setelah itu nanti di DJBC maka akan ditetapkan pengenaan tarifnya, tarif in kuota. Tadi 0%, kalau out kuota ya tadi 2,5%, atau MFN. Nah, kondisi MFN itu jika importasinya itu tidak menggunakan SKA, tidak menggunakan DAB, atau SKA dan DAB-nya itu kedapatan tidak valid gitu Pak, Ibu. Jadi ini sudah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Rules of Origin, sehingga walaupun dia ada sertifikat TRQ, tapi apa namanya SKA atau deklarasi asal barang itu tidak valid, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan in kuota dan kuota dan akan dikenakan MFN. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di dalam siklus ini, dalam proses ini, karena sekarang ini masih dalam bentuk yang semi manual gitu ya, maka kami berharap Bapak Ibu sekalian sebelum melakukan importasi dari Australia ke Indonesia, sapi misalkan, mohon untuk dicek dulu ketersediaan sertifikat TRQ di INSW, Bapak lihat yang kotak sebelah kanan ya. Pastikan dulu apakah sudah ada di sana. Karena terus kami sampaikan di awal bahwa TRQ sertifikat yang dikirimkan oleh Australia ke Indonesia saat ini masih melalui bea cukai. Jadi ada perjalanan yang lebih panjang Pak, ada proses yang lebih panjang dari yang seharusnya normal atau ideal sesuai kesepakatan melalui sistem dari Indonesia ke INSW. Sehingga ini akan berputar dulu dari otoritas Australia, bea cukai baru ke INSW. Nah, sehingga ada kemungkinan ada kemungkinan waktu yang lebih panjang. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian tolong dicek dulu apakah ini sudah ada belum di INSW. Kalau sudah ada berarti aman, Bapak bisa mengajukan PIB. Nah, kemudian yang kedua adalah sertifikat TRQ ini akan cut off-nya, masa berlakunya itu akan direferkan akan dilihat dari nomor aju BC11 atau manifest Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya sebagai begini contohnya, ini terutama untuk nanti di akhir tahun Desember ya, katakanlah Desember 2020. Misalkan TRQ sertifikat dikeluarkan oleh Australia tanggal 24 Desember. Nah, 24 Desember dikeluarkan oleh Australia, sudah dikirimkan ke Indonesia. Kemudian barang dikirimkan tanggal 25 atau 26 lah, mungkin masa Natal. Dikirimkan ke Indonesia. Nah, kemudian nyampe di Indonesia tanggal 29. Jadi BC11-nya tanggal 29 Desember 2020. Nah, kemudian PIB-nya tanggal 2 Januari 2021. Apakah bisa diterima? Bisa, Pak. Karena BC11-nya masih tanggal 29 Desember 2020. Jadi yang dijadikan patokan adalah BC 11 tahun ya, itu sudah invalid ya, sudah tidak berlaku lagi. Kira-kira seperti ini yang terakhir ya, Nah, ini Pak yang elemen-elemen data sertifikat nih, masa berlakunya, NPWP. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam TRQ sertifikat. Nah, terus yang terakhir itu ada pasal transisi, Pak. Mungkin Johar bisa langsung ke yang paling terakhir. Nah, di sini adalah bahwa ini untuk mengakomodasi barang-barang
yang sudah nyampe ke Indonesia, nyampainya ini tapi di tempat-tempat tertentu ya, yang masih dalam pengawasan bea cukai, contohnya di TPD, PLB, kawasan bebas maupun kawasan ekonomi khusus. Barang-barang tersebut sudah masuk ke area tadi sebelum berlakunya IACEPA. Nah, pada saat berlakunya IACEPA itu masih bisa dia mendapatkan tadi preferensi skema IACEPA asalkan diserahkan SKA paling lamanya sesuai dengan ketentuan prosedural yang sudah disepakati bersama. Artinya misalkan SKA-nya atau DAB-nya itu masih berlaku contohnya. Nah, itu masih bisa diberikan tarif preferensi. Artinya kalau misalnya berlaku tanggal 5 Juli, berarti 30 hari sejak tanggal 5 Juli, mungkin tanggal 5 Agustus ya. Itu kalau barang-barang itu sudah berada di kawasan tadi, bisa dikeluarnya itu dikirimkan atau disampaikan ke bea cukai paling lambat 30 hari. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk refreshing ya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah memahami sih, karena kalau kami lihat data itu sapi-sapi yang diimpor menggunakan skema IACEPA ini sudah banyak yang SPPP ya, sudah banyak yang clear, sapinya sudah keluar tidak ada masalah gitu Pak. Nah, mungkin sesi berikutnya langsung ke diskusi saja, karena di sini juga ada teman-teman yang bisa menjawab dari IKC, dari juga INSW, kemudian dari kami juga regional, Jatra bisa coba untuk menambahkan. Terima kasih Bapak sekalian. Mungkin dari Ibu Gantini ya, karena sudah saya lihat di sini raise hand. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Atau Pak Jody dulu mungkin ya. Pak Jody dulu, monggo Pak Jody silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama tadi masalah business proses dari TRQ langsung ke INSW yang masih melewati dari email ke bea cukai. Tadi dikatakan bahwa sebelum mengajukan PIP itu konfirmasi dulu ke INSW apakah email bea cukai sudah di-broadcast ke INSW kuotanya. Karena pengalaman yang kemarin kita pernah ajukan PIP langsung ditolak, dikatakan bahwa kuota habis, mungkin karena DRQ-nya belum masuk ke INSW. Ini untuk bisa mengetahui kalau di INSW tidak masuk itu mekanismenya gimana, yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa DAB itu contohnya adalah dideklar di PR. Dari pengalaman kita ke pelayanan tidak mau masukin ke PR karena PR itu kan kayak dokumen pelayanan yang bisa diintervensi dokumen-dokumen lain untuk masuk ke situ. Jadi apakah ini kalau di Kepmen KMK 82 kan dikatakan bahwa selain PR opsinya adalah dokumen yang lain, dokumen eksportir yang lain seperti pembersih invoice dan banking list. Jadi apakah kalau cuma dimasukin satu dokumen saja, misalnya banking list, apakah bisa atau harus 2 ataupun 3? Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jody atas pertanyaannya. Nah, mungkin saya akan menjawab yang nomor 2 dulu. Pak Jody izin untuk DAB. Kalau sesuai kesepakatan bisa di berbagai dokumen komersial. Artinya kalau misalkan katakanlah timbul kesulitan, bukan berarti kesulitan tidak boleh Pak ya. Artinya secara kesepakatan itu boleh di BL, baik dari Indonesia ke Australia maupun dari Australia ke Indonesia. Karena di sini pun contohnya menggunakan BL. Tapi jika pada prakteknya memang timbul kesulitan, maka masih banyak fleksibilitas Pak, masih banyak opsi. Tadi bisa disampaikan melalui invoice, packing list segala macam, dan itu tidak perlu double Pak, karena di situ disebutkan hanya di dokumen komersial. Artinya yang penting
kami dari Bea Cukai bisa menerima informasi mengenai asal barang tersebut dan dia tercantum di dalam dokumen resmi perdagangan. Artinya ini validitasnya bisa digaransi lah, bisa dipercaya gitu Pak, seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan Pak Jody, mungkin nanti kalau di PMK 82 dan di pasal 10 ya Pak ya, pasal 10 itu ada ininya ketentuannya di AB itu. Jadi seperti itu Pak, jadi sebutnya di pasal 10 itu ketentuan prosedural terkait dengan di AB harus memenuhi ketentuan dibuat oleh eksportir. Jadi sebenarnya ada kaitan dengan pelayaran Pak, jadi itu dokumen pelayaran. Tapi dokumen pelayaran itu, BL-nya itu bisa dibuatkan pernyataan oleh eksportirnya. Jadi eksportirnya membuat pernyataan di atas BL yang telah dikeluarkan oleh pelayarannya, bukan pelayaran yang membuatnya. Jadi si eksportir membuat ini dokumen BL-nya, seperti tadi contohnya, asal memenuhi kriteria yang kita sebutkan itu. Ada berbahasa Inggris, kemudian ada pernyataan yang tadi disebutkan, ada uraian barangnya secara jelas, kemudian termasuk 6 digit HS-nya. Jadi kalau BL-nya mungkin perusahaan pelayarannya tidak menjelaskan HS-nya Pak ya, tapi nanti si eksportir yang membuat HS code-nya berapa gitu loh. Kan di BL itu kan ada uraian barang. Nah kalau kurang lengkap dilengkapi, kemudian HS code-nya dibuat HS code-nya. Karena itu harus sesuai dengan agreement-nya. Jadi harus ada SS code-nya, ada tanda tangan eksportirnya juga di atas BL-nya tersebut, seperti itu Pak. Ada hal yang harus dipenuhi di situ. Jadi itu hanya dokumennya aja, tidak ada terkait dengan. Dia bisa di BL, bisa di invoice-nya sendiri atau fake release, itu tergantung si eksportir membuat sih. Untuk yang BL-nya Pak ya. Terus untuk yang tadi itu memang harus ini dulu Pak ya, memang yang pertama itu kan memang sekarang ini masih melalui Bea Cukai gitu kan. Nanti kita yang mengirimkannya ke ENSW, memang nanti diminta si importernya menanyakan dulu sana sudah ada belum ininya, tervalidasi belum di NSW-nya. Mungkin teman-teman NSW bisa dapat menjelaskan pertanyaan Pak Jody terkait ini prosedur di NSW bagaimana sih? Karena kemarin Pak Jody menyampaikan ada sempat ditolak Pak ya. Silakan, ada siapa di sini dari NSW? Mungkin Pak Ian ya bisa memberikan arahan atau clue lah, gimana bisa melihat di SNW supaya ada kepastian bagi importir. Ya, tadi yang seperti Pak sampaikan, kalau untuk mengecek apakah TRQ-nya sudah ada di NSW atau belum, itu bisa menggunakan fitur tracking Pak yang ada di portal NSW. Dari situ tinggal dicek aja, dimasukkan saja NPWP-nya sama nomor TRQ-nya. Itu kalau ada bisa kelihatan tuh sudah ada atau belum gitu. Udah sih Pak kalau di NSW. Jadi kalau belum ada di situ PIB-nya jangan disubmit dulu, jangan dikirim dulu. Terus kalau yang kemarin itu yang Pak ada penolakan walaupun sudah dicantumkan, itu memang masih ada penyesuaian Pak di sistem, masih di awal-awal itu kan. Tapi akhirnya udah bisa juga sih kalau yang kemarin itu ya. Itu Pak. Tercatat sih kemarin udah ada beberapa lagi tuh yang masuk Pak. Oke, terima kasih Mas Dian. Demikian Pak Jody yang dapat kami jelaskan. Memang ini kita semua masih sabar, tapi mudah-mudahan sekarang sih udah lancar ya, masih bayan ya untuk proses. Jadi prosedurnya itu nanti email dikirim ke custom dari kami ini membuat kita sampaikan semua datanya ke NSW melalui web service, nanti NSW sudah bisa melakukan validasi. Demikian Pak Jody ya. Mungkin Iya ya. Kemarin kita sudah ada kapal pakai jalur itu kan langsung proses langsung masuk di grup, jadi tidak masuk. Untuk memastikan aja karena kemarin kita semua pakai invoice karena waktu presentasi waktu itu kan pakai kita kan tidak bisa. Mungkin boleh dikasih contoh kalau pakai invoice itu seperti apa? Kita kalau mau nanya tidak kenapa tidak tidak apa-apa seperti apa itu seperti ini berapa masalah, karena kan kalau sistemnya langsung terima langsung oke, tapi kan belum ada pemeriksaan dokumennya, takutnya nanti ada salah atau seperti apa
hanya memastikan itu aja, karena dari kita selama ini cuma memastikan bahwa invoice yang tadi mereka tidak mau memasukkan duit terus buat. Jadi kan tidak bisa masih nanti kita periksa ketika dia jadi PJ 11 itu baru boleh kita ajukan setelah BRD-nya masuk ke DXB atau hanya IP-nya aja yang harus proses saja. Kalau PJ 11 harus nunggu sampai BRD dan CO-nya keluar, jadi pelajaran harus buat atau seperti apa sama satu lagi ini kan yang lagi COVID ini kan masalah dokumen ini kan dari ini asli. kewajiban 3 hari. Hasilnya ada kewajiban 3 hari. Kalau boleh sebulan apa itu kombinasi boleh karena ya selama ini kita jadi masuk seperti apa jadi ya pengisian voice itu selama itu sudah diajukan cuma apakah ada seperti itu tidak ada sistem masih kita mungkin kira-kira baik dimaksud, mohon maaf tadi agak suaranya mungkin agak kurang jelas, tapi saya mencoba menangkap pertanyaannya itu terkait dengan DAB ya, di invoice. Pertama, DAB deklarasi asal barang itu dibuat oleh eksportirnya Pak, bukan oleh importirnya, oke? Dibuat eksportirnya di sana. Jadi si eksportir di sana lah yang membuat deklarasi asal barangnya, bisa di atas invoice, packing list atau BL atau dokumen lainnya. Sepanjang memenuhi kriteria yang sudah kita sepakati oleh Australia. Jadi itu harus mencantumkan, kita udah tuangkan di PMK pasal 10 itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi di pasal 10 disebutkan ini sesuai dengan agreement-nya, dibuat oleh eksportir terregistrasi, dibuat dalam bahasa Inggris, dibuat dalam invoice, dokumen atau dokumen komersial lainnya, memuat pernyataan tadi disampaikan. Ada uraian barang ini yang harus juga ini. Ada uraian barang secara jelas dan detail, dapat diidentifikasi, termasuk 6 digit HS. Itu harus ada di situ. Kemudian juga kriterianya disebutkan. Itu jadi ya, memuat tanda tangan juga, tanda tangan stempel pajak eksportir terregistrasi. Saya rasa di sana pun eksportirnya sudah harusnya paham juga ya, karena peraturannya sama baik di sana di sini. Itu yang di invoice-nya. Jadi bisa di invoice packing list sepanjang memenuhi data requirement yang sudah kita perjanjikan gitu. Dan ini semua sudah kita tuangkan. Ada beda sedikit mungkin nanti bisa ada penolakan, misalkan HS-nya tidak dicantumkan. Nah itu nanti kan jadi ini, jadi repot ya kalau nggak ada satu unsur aja. Jadi misalkan tidak ditandatangani, uraian barang tidak jelas, tidak ada HS, salah satu itu tidak ada, itu bisa jadi penolakan DAB nantinya seperti itu. Gitu Pak. Ini adalah masalah ada salah. Jadi kita di CO sama DAQ itu selalu dalam arti apa kita cuma di AB waktu kita dikasih dokumen dari Australia seperti kayak misalnya itu disebutkan kalau DAQ ada seperti ini. Cuma di AB tulisannya di kayak asal itu akan dibahas kemudian dengan Indonesia. Jadi mereka nggak salah itu. Ada kita dikasih ini ya kayak sana terus kenapa nggak mereka bingung ini kita bilang harus gini gitu akhirnya kita cuma dengan bahasa Inggris seharusnya oke seharusnya ya, karena pertama dia duluan yang notifikasi kita belakangan. Kalau bisa di ini malah kita yang belakangan. Dia notifikasi itu tanggal berapa ya? Kalau kita malah tanggal 3 udah dekat-dekat mau ini baru kita notifikasi bahwa oke, Indonesia akan menerapkan DAB gitu kan. Seharusnya di sana udah duluan lah ya itunya keluar peraturannya. Dan kalau masalah kan dia kan nggak perlu buat PMK karena dia kan deklarasi barang itu kan udah ada undang-undangnya ya, tinggal terapkan aja di FTA mana gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi. Ada nggak sih Pak? Visi untuk sama DAB itu harus diterbitkan berapa lama setelah kapal berangkat dari Australia? Jadi kalau TRQ udah sesuai kesepakatannya diterbitkan setiap shipment. Jadi jadi harus langsung TRQ. Ya, jadi pada saat mau mengapalkan sapinya ke Indonesia itu TRQ sudah ada.
gitu loh. Dan TRQ itu harusnya iya, TRQ ya, TRQ-nya seperti itu. Kemudian di AB-nya pun dia bisa kapan saja sampai sudah ada biaya dibuat deklarasi, kirim ke importernya di Indonesia kan. Kan itu kan di kapal kan berapa kali ya harus saling bisa Iya, hari ya gitu kan. Nah seharusnya kan sebelum barang datang harusnya dokumen itu udah sampai semuanya ya. Memang ada Pak, masih boleh 3 hari ya. Kita kan ada 3 hari setelah pengapalan masih bisa terima SK-nya. Kalau tidak setiap ininya, pokoknya pada saat submit PIB itu sudah ada TRQ-nya sudah terekam di NSW. Jangan sampai enggak gitu kan itu repot. Jadi harus artinya sebenarnya sebelum DC11 pada saat atau pada saat DC11. Jadi udah terekam di situ. Nah nanti udah TRQ-nya sampai di kita juga, udah bisa masuk ke NSW. Jadi pada saat PIB masuk ya sudah ini bisa divalidasi oleh PIB-nya gitu kan. Seperti itu aja. Pokoknya sebelum PIB disubmit sudah ada TRQ-nya pokoknya. Jadi kita udah bisa, karena sekarang masih manual ya. Jadi dia juga bisa mensubmit TRQ sertifikatnya itu ke NSW sebelum PIB-nya disubmit oleh importer. Itu aja di jadwal waktunya. Jangan sampai itu. Mungkin NSW kalau ada mau tambahan silakan teman-teman. Atau ini ada pertanyaan lain ya. Kita ini ya, mungkin teman-teman lain ada pertanyaannya. Saya lihat di sini ada Pak Didik dan ini ya. Silakan Pak Didik ya. Siapa lagi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Pimpinan. Saya Didik Orator dari PT Katalumi Alam Sumber Abadi. Pertanyaan yang pertama Pak, bila mana dalam satu kapal kita kan tidak tahu. Memang tadi bisa ngecek di TRQ-nya sisa berapa. Tapi kan kita tidak tahu karena banyak eksportir yang menggunakan. Bila mana dalam satu kapal itu ada yang mungkin sebagian masih masuk dalam kuota, sebagian sudah tidak, itu bagaimana perlakuannya. Kemudian betina. Nah memang tadi untuk yang mendapatkan fasilitas adalah memang yang male atau yang jantan. Yang betina itu apa otomatis atau kemarin memang masih confused kita. Itu bagaimana ya betina itu apakah memang otomatis itu memang itu juga dapat fasilitas atau tidak? Itu tolong menjadikan satu kepastiannya bagaimana. Itu kemudian penentuan masalah kuota itu sebetulnya pada saat kita masuk barang-barang di sana ada beberapa pulau karena di sana juga masih ekspor berbeda-beda. Itu otomatis dari tadi kita menunggu atau bagaimana itu prosesnya itu atau di sini tinggal menunggu aja ini masuk kuota ini tidak kuota itu bagaimana nanti kalau yang ternyata kita tidak masuk kuota prosesnya apakah seperti yang lama karena kita harus membayar 2,5 atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Didik. Langsung aja dijawab ya biar cepat nanti biar ke bagian lainnya. Pertama terkait dengan apa ada pada di pasalnya mungkin teman-teman nanti bisa bantu pasal berapa itu pasti nanti jadi pertama gini sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini nanti kita punya sistem gitu kan apa yang kita sebut dengan feedback system. Jadi berapa yang sudah diutilisasi akan sampai di Australia. Australia tidak akan menerbitkan TRQ kalau kuotanya sudah habis gitu loh Pak. Jadi prinsipnya teorinya kalau sepanjang itu ada TRQ sertifikat itu seharusnya TRQ-nya belum habis karena kita pakai sistem mohon di mute dulu jadi kita pakai sistem nanti sudah secara elektronik itu utilisasinya akan otomasi tersampaikan juga ke pihak Australia. Jadi sepanjang itu ada TRQ itu akan mendapatkan tarif preferensial 0%. Tapi jika nanti dalam pengapalan jika importer misalkan importasi misalkan 1.000 ekor padahal TRQ cuma 500, nah pada saat submit di PIB itu langsung 1.000 nanti akan ada penolakan. Mungkin nanti teman Indonesia mungkin bisa jelaskan ya. Akan ada penolakan untuk merubah ini Pak PIB pemberitahuannya akan dipecah. Ada seri pertama TRQ 500 ya untuk TRQ
untuk yang HS 0%, satu lagi yang 2,5. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut, silakan teman-teman dari IKC atau NSW. Demikian Pak Didi. Baik, mungkin dari YNSW atau Pak Jikri ingin menambahkan mengenai apa namanya teknisnya, bagaimana kalau misalkan katakanlah sapi yang ada di kapal itu ternyata ada, oh ya sudah itu ya sama Pak Teddy tadi. Mungkin berikutnya mengenai sapi yang betina Pak ya. Nah kalau coba kami cek di sini bahwa memang THQ sertifikat itu hanya untuk sapi jantan Pak ya, jumlahnya berapa. Nah kalau tidak salah kami cek di HS itu untuk betina, HS-nya juga kalau nggak salah sudah mungkin ya. Tapi intinya gini Pak, THQ sertifikat ini hanya berlaku untuk sapi jantan. Nah kemudian untuk sapi betina tetap perizinannya sama dengan pada saat Bapak Ibu mengimpor sapi-sapi jantan. Jadi tidak ada yang berbeda, hanya mungkin untuk ininya Pak, untuk kuotanya dalam 1 tahun untuk sapi jantan ini sudah ditentukan. Nah untuk yang betina ya berarti ada kuota versi versi Kementan ya yang berkaitan dengan izin impor Pak. Tuh. Sementara untuk HS-nya kalau kami lihat tarifnya memang sudah nol sih untuk yang betina gitu Pak, dan 0% Pak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin yang jadi concern adalah perizinannya, justru di perizinannya bagaimana, apakah perizinannya sudah ada atau belum. Itu Pak untuk sapi jantan dan sapi betina. Mungkin ada yang bisa menambahkan Pak Eko barangkali. Halo? Ya, makasih Pak Firman. Mungkin izin Bapak Ibu sekalian izin menambahkan. Jadi memang kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Teddy dan Pak Firman bahwa untuk jenis komoditi HS code yang mendapatkan THQ itu kan ada sekitar 16 HS code gitu ya Pak. Artinya memang hanya HS tersebut yang berhak mendapatkan, nanti ada tarif in quota, out quota dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan HS di luar itu gitu, misalnya sapi betina. Nah, saya melihatnya sebetulnya nanti selain ada PMK 82 juga ada PMK tarifnya. Saya tak lupa nomornya, mungkin 83 mungkin Pak, terkait dengan tarifnya. Nah, nanti dilihat tarifnya, oh 81 ya Pak, izin Pak. Berarti terkait dengan tarifnya kita lihat HS-nya Pak. Jadi kalau misalnya itu tidak termasuk dalam 16 HS code yang termasuk THQ, berarti pemenuhannya sebetulnya ikut ke dalam tarif referensi biasa. Jadi mirip seperti misalnya kalau dulu belum ada Indonesia Australia, mungkin dengan Bapak Ibu menggunakan ANZ FDA gitu. Nah, tarif untuk HS itu berapa? Nanti kita lihat tarif di perjanjian ya untuk HS code yang sapi betina. Kalau tadi Pak Firman sudah menyampaikan tarif referensi yang secara umum gitu Pak, yang ditentukan oleh PMK tarif tersebut. Mungkin itu Pak tambah. Barangkali mungkin itu Pak, atau ada pertanyaan lain kalau berikutnya Pak Murtono. Pak Murtono, monggo silakan. Lanjut lagi Pak Romansyah. Iya, Terima
kesempatannya Pak. Saya dari Tamaroni dari Pulau Jaya. Kan mungkin tadi saya dengar penjelasan dari Pak Fedi terkait dengan DAB saja Pak. DAB itu bisa dideklarasi oleh eksportir ketika saya sudah ada. Ya, salah satu dokumen aja. Ya, artinya tidak harus ada DBL. Kemudian bila DBL kita satukan ekspor yang lengkap, tidak ada masalah, kayak kan di TRQ dijelaskan itu data yang diberikan produk nilai preferensi. Kalau kita lengkapi di produk HSDBL jadi legit karena legit tidak ada masalah. Tidak masalah. Jadi kita bedanya 6 kalau bisa 8 lebih bagus. Yang penting lihat pasal 10 aja. Pasal 10 itu ada HS-nya, ada apa namanya uraiannya lebih detail seperti itu ya, betul. Oke, itu sudah clear Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua terkait dengan pengecekan kuota yang berjalan atau tersisa dan pengecekan ketersediaan dokumen TRQ sertifikat di ENSW. Ini saya lihat barusan saya juga buka portal ENSW itu belum diupdate Pak. Pada Indonesia ATR Informasi itu juga masih hanya AMC FTE, jadi belum ada ISC Pak. Kemudian ketika saya sesuai dengan dari perwakilan DMS tadi Pak, ya saya mungkin menginformasikan bahwa bisa melihat di tracking. Saya sudah coba itu trackingnya juga belum bisa Pak. Jadi di FAQ-nya itu tidak ada keterangan bahwa tracking belum ada. Nah, mungkin untuk saat ini kayaknya kita belum bisa mengecek ketersediaan informasi terkait kuota yang berjalan dan ketersediaan TRQ Pak. Karena saya kebetulan ada dokumen TRQ yang sedang berjalan, nah ini belum kita aktif Pak. Kita tadi mau coba langsung tapi belum bisa, gitu Pak. Nah, baik Pak Tama, nanti dari Mas ya dari NSW tolong dijelaskan itu teknisnya ya. Jadi pertama Pak Tama ini kami menegaskan lagi bahwa seharusnya yang idealnya nanti itu adalah pertukaran secara elektronik ya. Jadi itu nanti akan dibangun penyampaian data ke NSW dan nanti ada feedbacknya gitu kan, utilisasinya baru nanti kelihatan berapa tuh akan nanti datanya akan ada tuh di Australia ada datanya, di Indonesia ada datanya berapa yang sudah dipakai, berapa yang tersisa, itu akan terlihat semuanya. Nah sekarang ini kita masih membangun sistem secara manual, kita sebut manual ya, karena mereka mengirimkan secara manual tiap ke custom ke kami gitu kan, baru kami menyampaikannya ke NSW. Nanti di setelah NSW akan melakukan proses pemotongan, utilisasinya, sisanya, semuanya, dan itu kan harus dikirimkan ke Australia. Nah itu kan berkomunikasi juga kan. Nah ini sekarang kita mungkin kita dengar dari Mas Ian mungkin seperti apa itu yang dibangun sistemnya yang secara manualnya. Tapi saya akan nanti kalau sudah berjalan itu semua akan bisa terlihat. Silakan Mas Ian mungkin bisa jelaskan ya. Kenapa nggak bisa dilihat tracingnya ya? Oh ya oke Pak, jadi kalau yang dilihat di halaman depannya NSW ID itu memang hanya member ini udah ada jenisnya atau belum. Kalau yang lebih detail lagi, misalnya dia komoditinya apa dan kuota sertifikatnya itu berapa, itu harus login dulu ke dalam DP1. Nah itu harus ada, kalau udah pernah dana terbuka bisa langsung masuk, kalau belum kita harus registrasi dulu. Tapi kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Mustono ya, itu maksudnya sisa kuota tahunan dari Australia Pak ya. Kalau gitu bukan Pak kuota yang berjalan sisanya gitu ya. Kalau itu tadi kan itu apa yang disampaikan, kalau memang kuotanya sudah habis, itu dokumen tadinya kan nggak akan diterbitkan lagi ya Pak ya. Australia nggak akan menerbitkan lagi dokumen TRQ-nya. Nah kalau dia sendiri, kalau berapa kuota sudah terpakai dan segala macamnya yang sudah digunakan, berapa sisanya, itu kan lagi sedang ini Pak, lagi masih diskusi pengembangan Pak seperti apa nanti. Di tahap awal ini ya memang hanya baru tadi potong kuotanya, validasinya sejauh itu aja sih Pak, dan menampilkannya itu memang belum ada. Menampilkan sisa kuota tahunannya Pak, realisasinya kayak gitu. Sekarang tadi masih Pak, jadi itu masih manual gitu Pak. Ya, makasih Mas. Ya.
Pak Tama cukup ya. Ini banyak pertanyaan yang dari chat juga, ini mungkin nanti kita coba membahasnya Pak ya. Sebenarnya kita mau selesai jam 11 tapi kita coba kita lihat sama pemirsa di sini ada pertanyaan dari Pak Roman Syah Ade ya. Untuk tanggal penerbitan SKA, kalau lebih dari 3 hari dari tanggal pengapalan di kolom 12 harus diantarang. Di kolom 12 harus diantarang. Ini retro ya. Pertanyaan untuk tanggal TRQ. Pertanyaannya untuk tanggal TRQ, kenapa ya? Apakah ada link untuk pengecekan kuota TRQ? Saya coba jawab ini walaupun agak kurang jelas gitu kan. Kalau SK udah jelas lah ya, itu kan retroaktif ya. Kalau tanggal TRQ kan kita nggak ada di SKA pertama ya. TRQ itu dokumen tersendiri yang digunakan untuk tarif preferensi tadi saya sampaikan 0% itu ya. Untuk mendapatkan 0% harus ada sertifikat TRQ yang tentunya harus mencantumkan nomor TRQ-nya dan tanggal dan beberapa elemen data ada di situ yang harus di dokumen TRQ-nya. Itu sudah standar Pak, udah sesuai kesepakatan itu jadinya. Kemudian link pengecekan kuota TRQ tadi udah disampaikan Mas Yan, itu seharusnya udah di NSC sudah ada ya. Ini semua bisa di tracking sistem. Tinggal nanti kita lihat sistemnya, kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti kita sempurnakan. Jika ada kendala kita akan sempurnakan. Tapi semua nanti akan ada di portal NSW. Pada prinsipnya seperti itu. Dan untuk apa? Untuk melihat apakah masih kuat atau tidak. Kembali lagi sebenarnya nanti itu adalah di secara sistem di antara Australia dan Indonesia sudah terbaca itu berapa yang tersisa. Kalau udah nggak tersisa lagi pasti Australia tidak akan menerbitkan jumlah dalam sertifikat melebihi kuota yang tersisa. Seharusnya teori seperti itu harusnya seharusnya seperti itu gitu loh. Jadi seharusnya tidak ada TRQ diterbitkan yang melebihi kuota. Itu harusnya nanti sudah dengan sistem yang dibangun seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, mana lagi admin dari Pak Taufik Rusdi, mohon info jika melihat grup produk fasilitas TRQ ini hanya untuk live cattle dan tidak untuk produk beef import ya Pak. Ya betul. Next apa lagi? Ini karena perjanjiannya dua belah pihak gitu kan. Ini kembali lagi Pak mungkin sebagai informasi bahwa IACPA ini lebih dari ANZ FTA gitu kan. Kalau yang biasanya kita pakai ANZ FTA, tapi di sini ada yang berbeda, terutama beberapa tarif ini termasuk yang 16 ini, yang tarifnya 0% pasti akan menggunakan IACPA, tapi dengan kuota tentunya. Ini tadi Pak Didi mungkin sudah dijawab ya, dari satu kapal lebih dari satu perusahaan, bagaimana bila jumlah kuotanya tidak mencukup secara total. Tentunya nanti di pemberitahuan PIB-nya mungkin sudah saya jelaskan tadi kan, sistem nanti akan mengembalikan dokumennya, mereject, akan kemudian diperbaiki lagi, disesuaikan dengan jumlah agar dipisahkan jumlahnya yang mendapatkan TRQ sertifikat berapa, yang tidak berapa. Nanti akan ada sistem seperti itu. Kemudian ini PMK 81 yang 0 adalah bibit, sementara dalam terapi betina itu yang untuk mengemukan itu adalah bukan bibit atau masuk feeder cattle, yang jenis kelaminnya bias jantan atau betina. Pertanyaan apakah betina yang bukan termasuk 0? Ini implementasi tarif Pak sebenarnya. Nanti mungkin klasifikasi ya, ini klasifikasi kita tetap berpegang pada sistem klasifikasi dan catatan itu ya. Mungkin ini agak sensitif kalau saya jawab, mungkin nanti harus kalau ada spesifik tanya seperti ini Pak, mungkin nanti harus direktur teknis Pak yang berjawab, karena mereka punya catatan yang perlu menjawab mana batasan antara bibit dengan bibit dan bukan bibit, kemudian sapi betina yang tidak kelihatan jenis kelaminnya gitu. Yang prinsip bisa saya sampaikan di sini bahwa yang mendapatkan tarif 0%, tarif red quota Pak ya, itu adalah sapi jantan dengan HS 01, 02, tadi sudah kita tetapkan HS seperti itu. Jika dia sapi betina tentunya akan tidak mendapatkan tarif red quota seperti yang disyaratkan. Itu yang dapat ini Pak, yang di chatting kami.
Silakan Bapak Ibu, kalau di masih ada akan kami sampaikan sampai 11.15. Oh silakan Pak, dari Pak. Bahasa nggak baca saya. Silakan, ada pertanyaan dari Pak Dani ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mungkin ya adalah terkait PH. Karena ada dua hal. Yang pertama antara TRQ dan CO Pak. Nah, yang pertanyaan saya, apa kaitannya antara TRQ dan CO? Apakah jadi mungkin pertanyaan Pak, apakah CO itu ada untuk mengcover yang betina Pak? Itu mungkin pertanyaan pertama yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dua-duanya dokumen penting untuk mendapat tarif preferensi. Secara prinsip semua untuk mendapatkan tarif preferensi FTA, FTA manapun harus ada SKA. Gitu loh, ya. Itu prinsip yang pertama, harus ada SKA. Nah, ini TRQ adalah untuk 16 jenis barang ada 8 kelompok barang itu, 16 HS ya, 16 pos tarif. Itu tarifnya 0% berdasarkan kuota yang dibuktikan dengan TRQ Certificate, dan tentunya harus memenuhi ketentuan asal barang sebagaimana dilakukan oleh SKA. Itu apa antara COO atau SKA dan TRQ. Kalau impor sapi betina, kalau mendapatkan preferensi ya harus pakai SKA juga. Nanti berapa tarifnya sesuai dengan apa namanya biasanya ya udah ada tarifnya di PMK 81. Kalau barang yang diimpor sudah 0%, kalau memang tidak pakai SKA, ya akan mendapatkan 0% sesuai MFN-nya. Seperti itu sih kita prinsipnya. Itu jadi ada yang pakai SKA saja, ada yang harus pakai TRQ, tapi SKA tetap harus ada. Bukan berarti kalau sudah ada TRQ sertifikat tidak pakai SKA, nanti nggak dapat itu. Karena SKA itu adalah dokumen penting untuk mendapatkan tarif preferensi. Itu utamanya dokumennya. Demikian Pak Dani ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kalau ada penanya lain. Ada lagi Pak. Maaf, masih bisa bertanya Pak? Oh, ini ada Pak Joni juga, raise hand. Oke Pak, tadi pertanyaan, silakan saya akan sempat sekali lagi. Nanti ke Pak Joni Liano ya. Menyambung yang tadi Pak, berarti artinya bahwa yang untuk betina itu di-cover oleh CO ya Pak ya, EC Pak, itu Pak untuk mengcover dapatkan loan. Ya. Ya Pak Dani. Begini Pak, ini kan ada tadi pernah disampaikan bahwa selama itu kita belum PIB, kita masih mendapatkan kemungkinan masih dapat menggunakan tarif preferensi gitu Pak ya. Meskipun itu setelah tanggal 5. Nah pertanyaan gini Pak, ini kan ada dua hal yang tadi antara TRQ dan COO gitu Pak ya. Kalau seandainya Pak kita ada shipment yang belum PIB, tapi BC11 pada saat BC11 Pak, TRQ sama sekali belum terbit Pak. Nah itu apakah itu kita masih dapat menggunakan tarif preferensi atau tidak Pak? Karena kalau yang saya baca di pasal 13 itu yang diharuskan itu hanya TRQ Pak, tidak termasuk CO. Mungkin saya minta penjelasan mengenai hal tersebut. Terima kasih. Mungkin izin Pak menegaskan lagi pertanyaannya. Katakanlah misalkan mungkin maksudnya pertanyaannya BC satu-satunya katakanlah per tanggal sekarang tanggal 17 Juli ya Pak ya, sudah ada nomor tanggalnya. Nah kemudian setelah itu baru terbit TRQ sertifikat Pak ya, kalau nggak salah seperti itu Pak ya, TRQ sertifikat. Jadi BC satu-satunya duluan Pak. Nah jadi
prinsipnya gini Pak, yang paling untuk memudahkan prinsipnya itu pada saat BC11 itu terbit, itu ada tiar sertifikat yang masih berlaku gitu Pak pegangannya. Jadi BC11 ada, nah selain itu tiar sertifikat ini masih berlaku, ada dan masih berlaku. Nah kalau misalkan BC11 terbit, berarti kan sebenarnya si barang itu sudah nyampe ke Indonesia, jadi sudah apa namanya tidak dilindungi oleh TRQ sertifikat gitu Pak, intinya gitu. Jadi intinya sih Bapak pegang TRQ sertifikat, kemudian pada tanggal TRQ sertifikat itu ada pada tanggal BC11 itu ada TRQ sertifikat yang masih berlaku gitu Pak, prinsipnya. Intinya itu aja Pak. Makasih Pak. Ya intinya TRQ sertifikat itu syaratnya masih berlaku, belum pernah digunakan dan disampaikan pada saat pemberitahuan impor barang gitu kan dengan PIB. Ya, tapi kan disampaikan pada saat PIB kan bisa satu karena kemudian kan submit PIB ya. Kemudian pada saat submit PIB kan disebutkan di situ kan mencantumkan nomor referensi sertifikat TRQ di PIB-nya kan. Nah itu nanti tujuannya untuk validasi itu di NSW-nya, TRQ-nya gitu. Jadi untuk mendapatkan tarif referensinya ya di PIB-nya nanti kita itu kan ya termasuk untuk betina berarti banyak juga nggak bisa juga ya. kalau betina kan nggak pakai TRQ sertifikat kan COO SKA. Nah, kalau yang TRQ itu kan yang sapi jantan SKA kapan SKA disampaikan gitu. Jelas Pak ya? Nah, ya. Satu hal lagi jangan lupa ini lartasnya, tujuan impornya kan tetap brief ya, bukan untuk lartas. Ketentuan lartas tetap harus dipenuhi seperti itu. Demikian mungkin saya kasih satu lagi nih Pak. Tadi siapa Pak Joni ya? Nah, silakan Pak, tadi ada RSN di sini. Mungkin saya Pak Joni ya, silakan Pak kalau ingin Pak Joni Liano ya. Silakan saya kasih kesempatan satu lagi, kemudian kita akan akhiri pertemuan ini. Iya Pak. Ya silakan. Halo Pak. Halo. Ya silakan Pak Joni. Halo. Ya terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya sharing info Pak. Tadi ada informasi mengenai breeding sapi pembibitan dan sapi betina. Nah, kalau kita baca di dalam agreement Indonesia Australia SEPA ini, itu sudah jelas disampaikan kalau breeding cattle sama female cattle itu tarifnya 0% juga. Nah, dengan AS memang berbeda. Kalau breeding cattle itu 0102, 2100, tapi kalau female cattle itu 0102, 2990. Itu apanya Pak? Memang yang male cattle itu memang masuk di dalam sistem TRQ, ada kuota di situ. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Teddy bahwa itu ada 575.000 ekor out. Karena kita mulai pertengahan tahun, sehingga kuota yang tersisa lagi hanya 281.215 ekor. Itu Pak, makanya Pak, kalau kita lihat dari agreement ini jelas itu. Nah, yang kedua saya juga ingin menyampaikan. Halo Pak. Ya lanjut Pak Joni. Pak Joni silakan. Ya, yang tadi yang halo Pak. Ya Pak.
Suaranya kurang jelas Pak. Halo, lagi Pak. Ya Pak, tadi. Ya, halo, jelas Pak. Ya jelas. Ya, yang tadi udah ini ya, yang breaking cattle sama female cattle. Oh, itu udah masuk di dalam agreement ya SEPA sendiri. Ya, Kan betul. ya, Sudah pakai SKA ya. SKA ya, SKA. Tidak perlu DRQ ya. Iya, tidak perlu diatur. Yang kedua Pak, yang tadi juga beberapa anggota juga lapor ada pengisian AS number itu. Kalau di dalam agreement kan ada 8 digit itu. Oke. Tapi katanya ada, tapi di dalam menyampaikan PIB itu hanya 6 digit. Oh. Apakah nanti PRQ-nya INSW dengan 8 digit, sementara PIB-nya ada perbedaan itu nanti kan? Oke. Yang mungkin perlu disinkronkan gitu kan. Saya melihat tadi yang BC11 itu loh Pak, BC11 itu tadi dijelaskan kalau dia sudah dapat BC11 tapi PRQ-nya belum terbit, sapinya udah datang tapi PRQ-nya muncul belum terbit, apakah masih dimungkinkan kayak itu mendapatkan fasilitas? Tapi kalau tadi yang dikatakan yang disampaikan sepertinya hanya waktu 3 hari gitu ya, waktu BC11 untuk melaporkan ke PIB itu masanya hanya 3 hari gitu. Apakah bisa diperpanjang itu Pak, apanya itu waktunya itu? Kira itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ini Pak Joni udah menjelaskan ya terkait dengan apa tadi itu untuk yang bibit, untuk female gitu kan di HSC sudah jelas ya itu 0%, tapi tetap pakai SKA. Kalau yang male itu 0%-nya dengan TRQ certificate. Oke. Kemudian mengenai pengisian itu yang 6 digit itu kita bicarakan tadi adalah di dokumen deklarasi barang. Jadi di self declaration-nya itu kita 6 digit cukup, 8 ya bagus gitu kan. Kalau memang bisa mengisi 8 digit di deklarasi bagus. Tapi kalau PIB ya harus memang ini ya sesuai ketentuan itu tadi adalah di DAB-nya, di deklarasi asal barang harus mencantumkan ada di 10 itu kan berbahasa Inggris dan seterusnya orang yang jelas dan ada HS 6 digit. Begitu juga SKA juga seperti itu gitu loh. Kalau SKA-nya at least ya minimal 6 digit gitu kan, jadi 6 atau 8 SKA-nya. Tapi kalau PIB harus sesuai ketentuannya 8 digit. Itu yang terkait dengan memasukkan kode HS. Kemudian terkait desa 1 sudah ada desa 1 barang sudah ada, TRQ-nya belum ada. Nah itu dia, itu TRQ-nya harus ada lupa gitu kan, karena ini tarif 0%-nya harus berdasarkan TRQ certificate gitu loh. Dan itu harus disampaikan di PIB. Nanti kalau nggak disampaikan ke PIB itu bisa jadi MFN jadinya. Mungkin nanti jadi seperti SKA ini ya. Mekanisme apa namanya? Tapi kita belum terapkan yang namanya post importation claim. Tapi menurut ketentuannya memang kita harus menyampaikan TRQ certificate dan mencantumkan kode. Artinya memang sudah ada duluan gitu kan. Ini kan masalahnya manual Pak ya. Jadi memang harus seperti itu. Kita dorong pihak masanya segera mungkin mengirimkan emailnya ke pihak kami gitu kan, biar kami dapat meneruskan ke NSW. Kalau nanti pada saat implementasinya sebelum shipment itu real time sudah masuk ke NSW Pak gitu kan. Jadi nanti sebelum BC11 sudah di NSW sudah ada datanya, sudah ada data ininya, sudah ada data TRQ-nya, nomor TRQ-nya, nama jumlahnya dan seterusnya ada di situ, sudah tertransmisikan ke sistem single window kita. Jadi pada saat PBB si importer hanya menyampaikan, hanya memasukkan nomor TRQ sertifikat sudah selesai, mudah terrekonsiliasi nanti di NSW seperti itu. Jadi kita nih setting prosedurnya ini TRQ-nya harusnya sudah dapat sampaikan sebelum barang tiba, sudah ada harusnya seperti itu.
Itu harus sistem yang akan kita bangun gitu Pak. Mudah-mudahan jelas ya Pak Joni ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, karena kan ini sistem yang baru, ada TRQ, ada SKA, ada lagi DAB gitu kan. Kita terbuka pertanyaannya bisa melalui email ya, gitu ya. Mudah-mudahan disampaikan nanti, tolong Pak admin sampaikan email di chatting room ini. Silakan Pak tanya ke email, nanti kita diskusi lagi di sini. Itu pun pertanyaan itu juga merupakan masukan buat kami mungkin nanti untuk penyempurnaan dan seterusnya. Dan juga bisa untuk ini Pak, jika ada kendala kita bisa menekan offline ini untuk segera membangun IT-nya. Perlu saya sampaikan di sini, kalau sistem IT kita ini sudah siap gitu loh. Tapi pihak Australia ini agak lambat untuk membangunnya. Kita minta janji 60 hari aja mereka masih sulit gitu. Jadi kalau sistem informasi IT-nya sudah terbangun, saya yakin itu untuk TRQ ya harusnya tidak ada kendala nantinya. Tapi karena di sistem manual, saya khawatir di sana pun menyampaikannya agak lambat. Ya. Jadi nanti barang tiba malah belum ada TRQ-nya, jadi agak ini ya menunggu lagi sapinya di pelabuhan untuk keluar barangnya. Itu agak lambat jadi prosedur pengeluaran barangnya. Jadi mudah, silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan yang sifatnya teknis atau kendala di lapangan dapat menanyakannya, kirimkan pertanyaannya ke email kami, ini sudah di sharing itu ya. Kenapa sudah bilang aja? Nanti akan kami follow up pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita juga harus siap sholat Jumat dan waktu juga sudah mepet waktunya. Kami cukupkan acara sosialisasi ini atau apa ya? Bimbingan teknis terkait dengan IACPA khususnya untuk importasi sapi ini. Kami cukupkan sampai saat ini. Saya yakin memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga tadi pertanyaan-pertanyaannya belum jawaban dari kami belum, dan kami terbuka pertanyaan selanjutnya melalui email atau juga melalui terbuka masih sebenarnya. Jika nanti ada kesempatan waktu lain kita atur lagi ya, yang juga terbuka kita coba atur lagi dengan media Zoom gitu kan. Silakan Pak, nanti kita akan mencoba mengakomodirnya, menjawab pertanyaannya agar implementasi IACPA ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat tentunya memenuhi keinginan para stakeholder semuanya. Dan kami cukup sampai sini Pak. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada kami untuk meminta untuk tatap muka seperti ini, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang belum memuaskan semuanya. Kiranya kami akan perbaiki di kemudian hari, dan kami terbuka terhadap pertanyaan selanjutnya melalui email, dan kami akan mencoba menjelaskan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.